Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Bayu Tani. Pada kesempatan kali ini kita sedang jalan-jalan di Desa Pakis Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Salah satu desa yang ada di sebelah utaranya Suwaluh. Suwaluh memang Tulungagung, tapi sudah berbatasan dengan Trenggalek, makanya sangat dekat. Nah, kita lagi jalan-jalan di Desa Pakis Rejo, yang mana di sini dikembangkan yang namanya desa wisata pertanian. Memang masih belum 100% jadi, tapi nanti kedepannya akan menjadi sebuah wisata pertanian yang besar dan digabungkan dengan perikanan seperti ini. Jadi di bedengan, di antar bedengan itu dikasih selokan yang lebar dan dalam, dan di dalamnya banyak ikan yang bisa dimasukkan dan menghasilkan pendapatan. Oke, kita akan jalan-jalan dan melihat salah satu tanaman bawang merah yang ada di lokasi ini. Di sini banyak sekali tanaman, mulai dari melon, cabai, timun, tomat dan lain sebagainya. Nah, salah satu tanaman yang ada di sini adalah bawang merah. Kebetulan saat ini satu-satunya yang menanam bawang merah adalah Pak Mukhalal, seorang petani dari desa setempat, yang mana beliau ini adalah pensiunan ASN, tepatnya pensiunan naib. Nah, di lahan beliau ini ditanami bawang merah jenis Thailand sebanyak 90 kg, di mana tanaman ini sudah berusia 34 hari setelah tanam. Kondisi tanaman bagus, tidak ada serangan penyakit. Nah, seperti ini kondisi tampilannya. Menurut beliau ini pagi harinya ini barusan dikasih pupuk ketiga, pemupukan ketiga dengan memakai fosfat dari jenis Vertipos serta ZK ataupun kalium sulfat. Namun kayaknya ini tanaman habis dipupuk pengairannya kurang, sehingga terlihat daun agak lemas karena efek adanya pupuk itu. Tapi tidak masalah, karena sore ini dari siang sampai sore memang panas sekali, sehingga terlihat daun agak lemas, sehingga perlu untuk pengairan, segera dilakukan pengairan. Jadi untuk Kang Bayu, kalaupun habis pemupukan, usahakan segera dilakukan pengairan secukupnya, jangan sampai kurang, karena nanti akan menjadikan tanaman lemas daunnya. Kalaupun itu resiko terbaik sebenarnya, kalaupun terburuknya bisa mati. Tapi tidak masalah kalau ini. Sebenarnya disiram tapi kurang. Kondisi tanaman sebagian daunnya memang standar, tetapi ada yang terlalu tinggi ini. Ada yang di hadapan saya ini sangat tinggi, ini daunnya tinggi. Mungkin ada 1-2 yang buler, tapi ini penyebabnya adalah bibit kayaknya, karena tidak ada tanda-tanda serangan layu fusarium. Kalaupun dilihat dari kondisi fisik, tanaman sudah mulai terbentuk umbinya. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan, yang mana popor dari tanaman ini masih terbilang cukup kecil, daunnya tinggi dan kurang kaku. Nah, untuk menjadikan tanaman menjadi kaku dan juga popornya besar, makanya kemarin paginya sebelum ini dilakukan pemupukan dengan pupuk fosfat
gunanya untuk memperbesar popor serta penguatan perakaran serta pemberian kalium, yang mana kalium ini adalah untuk membantu proses pengisian umbi di fase generatif, karena memang kondisi saat ini fasenya adalah fase generatif, serta berfungsi untuk membuat daun lebih tebal lagi, karena kelihatan daun ini memang kurang tebal dikit serta popornya memang kurang besar. Adapun untuk memperkuat daun ini bisa dimasukkan silika bisa kita dapatkan dari banyak produk, mulai dari produk pabrikan yang ada di toko pertanian, itu banyak mereknya, bisa Exo ataupun juga Forsil, ataupun yang versi murahnya bisa kita pakai Armen, air rendaman semen, bisa kita aplikasikan sekitar 500 ml karena ini sudah usia tua. Bisa kita masukkan dan kita mix dengan MKP, itu nanti akan membuat tanaman makin kokoh serta membantu proses pembesaran umbi juga. Adapun untuk kondisi tanaman yang agak vigor, bisa kita aplikasikan fungisida seperti difenoconazole ataupun juga dari golongan triazole yang lain seperti tebuconazole serta propiconazole yang ada di seperti merek Skor yang berbahan aktif difenoconazole ataupun Amistar Top. Terus tebuconazole bisa kita pakai seperti merek Folicur ataupun propiconazole dengan merek seperti Remazole P, karena ini terlihat daunnya sangatlah tinggi ini, khusus yang ini, tidak semuanya, tapi ada satu bedeng yang daunnya terlalu vigor. Ini nanti resikonya apa? Resikonya adalah akan rentan terserang yang namanya layu fusarium. Memang hari ini kondisi tidak hujan, tetapi kalaupun ada hujan ini sangat rawan sekali. Yang kedua, resiko dari tanaman terlalu vigor adalah nanti proses pengisian umbi itu akan sedikit banyak terhambat karena banyak nutrisi yang tidak terserap oleh umbi karena lebih banyak yang masuk ke daun, sehingga daun ini harus segera dihentikan, sehingga nanti nutrisi itu akan banyak yang fokus ke umbi. Nah, seperti itu. Karena usaha di fase generatif ini sebisa mungkin kita menekan yang namanya pertumbuhan dan kita maksimalkan yang namanya pembuahan. Adapun untuk pembuahan, selain pupuk tebar yang sudah kita bahas di awal tadi, bisa juga dimasukkan lewat daun, yang mana kita bisa pakai KNO 3 putih kristal. Kita bisa kemasukan sejak 25 hari setelah tanam sampai 40 hari setelah tanam. Fungsinya untuk pembentukan umbi dan perbanyakan anakan umbi. Di usia 40 hari setelah tanam ke atas sampai akhir bisa kita masukkan SOP ataupun kalium sulfat merek Merauke dan juga monokalium fosfat ataupun MKP. Itu keduanya kita rollingkan. Itu fungsinya adalah untuk pemaksimalan pembesaran. Ketika kita masukkan 2 pupuk daun ini, nanti akan sangat membantu dari pupuk yang sudah ditabur di tanah. Bisa kita aplikasikan hingga 7 hari sebelum panen, bisa kita stop dan bisa kita mix ataupun kita campur dengan fungisida sistemik untuk membantu proses penyerapan lebih maksimal dari 2 jenis pupuk daun ini tadi. Oke, itu dulu Kang Bayu keterangan dari saya, pengalaman saya selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.